Shalom anak-anak, pada saat hari ini Rabu 9 September 2020 kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Kita memasuki tema 3 dengan judul Peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di video PowerPoint ini Mem akan memberikan pembahasan tentang Bupena halaman 147 sampai dengan 158. Silahkan anak-anak siapkan buku Bupenanya beserta alat tulis untuk menulis di buku Bupena jawaban latihan-latihan yang ada di pembahasan ini. Subtema 1, Hewan dan Tumbuhan Lingkungan Rumahku. Pembelajaran 1, Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 dengan judul Perikop Pengertian Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Dan yang ketiga adalah tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Hal-hal yang harus kita lakukan saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang terakhir adalah, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, yang pertama adalah pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga adalah tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Bupena halaman 148 tentang latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan manfaat wawancara. Jawabannya, manfaat wawancara adalah mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, di buku Bupena anak-anak sekalian ada gambar wawancara antara Siti dan Lani. Di gambar tersebut Siti berperan sebagai pewawancara dan Lani berperan sebagai narasumber. Pertanyaan yang A adalah, menurutmu manakah siswa yang berperan sebagai pewawancara dan narasumber? Jawabannya sudah pasti, narasumbernya adalah Lani dan pewawancaranya adalah Siti. Pertanyaan yang B, apa saja tugas pewawancara? Jawabannya adalah, pewawancara bertugas membuat daftar pertanyaan dan menanyakannya kepada narasumber. Setelah itu, jawaban narasumber dicatat sebagai sumber informasi yang diinginkan. Masih di Bupena halaman 148, pertanyaan yang 3C adalah apa saja tugas narasumber? Jawabannya adalah narasumber bertugas untuk memberikan jawaban dan informasi dari pertanyaan si pewawancara. Pertanyaan nomor 4, bagaimana sikap kita saat melakukan wawancara? Jawabannya adalah sikap yang ditunjukkan harus santun. Kita ke muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 dengan judul Perikop Kerusakan Lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, coba anak-anak lihat gambar yang pertama adalah membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, anak-anak lihat gambar itu, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Latihan Bupena halaman 149. Pertanyaan yang pertama adalah,
Perhatikan gambar di samping. Coba anak-anak lihat gambar di buku bupenanya. Hewan tersebut banyak diburu untuk diambil kulitnya. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau? Jawabannya adalah populasi harimau akan berkurang, dan jika terjadi terus-menerus maka populasi harimau akan punah. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan? Kemukakan dampak positif dan negatif kegiatan tersebut. Jawaban, tidak setuju. Dampak positif pembakaran hutan adalah memberikan lahan baru untuk pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Namun, dampak negatif pembakaran hutan jauh lebih besar adalah hilangnya habitat satwa liar, meningkatkan polusi udara, mengganggu pernapasan manusia, dan mengurangi sumber daya hutan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan? Jawabannya, ikan yang ditangkap menggunakan peralatan yang aman seperti tidak menggunakan bom atau pukat harimau. Selain itu, penangkapan ikan yang terlalu sering dapat mengurangi kelangsungan hidup ikan. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 dengan judul Perikop Kenampakan Alam dan Pemanfaatannya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Sekarang anak-anak lihat gambarnya. Di sini ada gambar perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Kemudian kita lanjutkan ke dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah meliputi A. Padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Yang B-nya tebu, bisa anak-anak lihat gambarnya. Dan yang C adalah kelapa sawit yang menghasilkan minyak kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah meliputi peternakan kambing dan budidaya ikan lele. Selanjutnya adalah mata pencaharian penduduk di dataran rendah meliputi petani, peternak, serta pegawai perusahaan. 3. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai meliputi yang pertama adalah budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua adalah pertanian garam, dan yang ketiga adalah pelabuhan. Mata pencaharian penduduk di dataran pantai meliputi 1. Nelayan, 2. Peternak ikan, 3. Petani kelapa, 4. Petani garam, dan 5. Penjaga pantai. Bupena halaman 150, latihan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Di sana ada tabel dan tugas kita adalah melengkapi tabel tersebut. Yang pertama adalah identifikasi ciri-ciri. Definisinya ini ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Untuk pantai, definisinya adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Sementara definisi dari dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kita lanjutkan dengan sumber daya alamnya. Untuk pantai, sumber daya alamnya meliputi ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, tanaman, kelapa, dan air laut. Sedangkan dataran rendah, sumber daya alamnya tumbuhan berupa padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Hewannya meliputi ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar, dan bahan tambang. Sedangkan dataran tinggi, sumber daya alamnya meliputi tumbuhan teh, stroberi, kentang, wortel, dan talas. Hewannya terdiri dari ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar, dan bahan tambang.
Selanjutnya kita ke pemanfaatannya. Untuk pantai digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa, pelelangan hasil tangkapan laut, dan tempat wisata. Sementara pemanfaatan dataran rendah meliputi lahan pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Untuk dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, tempat wisata, dan perusahaan tambang. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah pantai meliputi petani kelapa, petani garam, petani rumput laut dan alga, penambak ikan dan udang, nelayan, dan penjaga pantai. Sementara mata pencaharian penduduk yang berada di dataran rendah sebagai petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata, dan buruh pabrik. Untuk dataran tinggi, mata pencaharian penduduknya sebagai petani, penambang, peternak, penjaga tempat wisata, dan buruh pabrik. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Selanjutnya adalah contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis, tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4 tentang langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Silahkan anak-anak lihat gambarnya di sini, contoh kolase ya, dengan menggunakan biji-bijian. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase terdiri dari bisa ranting kering, biji-bijian, daun kering, serta bunga kering. Media yang biasa digunakan untuk menempelkan kolase di sini ada gambarnya, bisa berupa papan ataupun bisa berupa kertas atau keduanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Dan yang ketiga adalah potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Yang pertama kita bahas tentang akar. Di sini ada jenis-jenis akar. Yang A ada akar serabut. Coba anak-anak lihat gambarnya ini. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. B. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Fungsi akar adalah satu, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Serta yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Selain akar serabut dan akar tunggang, ada juga bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Di sini anak-anak lihat, coba lihat gambar yang pertama itu adalah akar gantung atau sering disebut dengan akar udara. Fungsi akar tersebut adalah mengambil uap air dari udara. Contohnya terdapat pada pohon beringin. Gambar yang kedua adalah akar nafas. Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya adalah pohon bakau serta jenis api-api. Yang ketiga, akar papan atau sering disebut dengan banir. Fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya ada pada akar pohon kenari dan pohon randu. Dan yang keempat adalah akar tunjang. Fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya terdapat pada akar pohon bakau dan pandan.
Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang, yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, contohnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang yang pertama adalah batang berkayu. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit, contohnya pada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua, batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya ada pada bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fungsi daun meliputi yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua adalah sebagai tempat penguapan air, dan yang ketiga adalah sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Silahkan anak lihat gambarnya. Di sini ada tulang daun menyirip, kemudian tulang daun melengkung, tulang daun menjari, serta tulang daun sejajar. Jadi ada 4 jenis bentuk daun berdasarkan tulang daun. Yang keempat adalah bunga. Bagian-bagian bunga, yang A itu adalah gambar tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa oleh angin. Yang gambar B itu adalah kelopak. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Yang C adalah gambar mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Yang D adalah benang sari. Benang sari digunakan sebagai alat reproduksi jantan. Yang E adalah putik, digunakan sebagai alat reproduksi betina. 4. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Dan yang ketiga adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Yang keempat adalah kata tanya di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Itulah tadi anak-anak PowerPoint penjelasan Bu Pena kita pada saat hari ini pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Tuhan memberkati kita. Shalom.